Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai keanekaragaman hayati. Oke, kita ikuti bersama ya. Nah, keanekaragaman hayati itu dari istilahnya aja aneka ragam berarti ada yang ya berbagai ragam macam. Hayati ini adalah makhluk hidup ya adik-adik. Jadi kita akan berbicara mengenai keragaman yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, ternyata keanekaragaman hayati itu memiliki tingkatan ya adik-adik ya. Ada di mana ada yang tingkat gen, tingkat jenis atau spesies, dan tingkat ekosistem. Nah, bagaimana keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem itu? Contoh dan penjelasannya kita ikuti ya. Nah, keanekaragaman gen. Kita lihat dulu. Ini contohnya agar adik-adik paham. Kita lihat di sini ada bunga mawar, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, kemudian ada yang ungu. Ini semua satu spesies, satu jenis ya adik-adik. Spesies itu sama dengan jenis ya. Nah, kalau pada manusia kita lihat di sini kulitnya beraneka ragam, kemudian mungkin bentuk bola mata, oke, kemudian hidung dan lain-lain. Tapi ini sama-sama satu spesies yaitu manusia. Oke, ini contoh keanekaragaman gen. Bagaimana kalau pada tanaman? Ini ada mangga. Oke, lagi musim mangga mungkin adik-adik bisa tahu ada mangga arum manis, ada mangga indramayu, ada mangga udang katanya. Semuanya sama-sama Mangifera indica, jenisnya sama. Dan ini pada hewan, kita lihat ini ada kucing. Kucingnya imut ya adik-adik. Oke, ini juga satu spesies tapi kita lihat berbeda-beda warna kulitnya, warna bulu ya. Kemudian bentuknya, ukurannya, tapi ini masih satu spesies kucing ya adik-adik. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian atau secara teorinya ya. Apa sih keanekaragaman gen? Ternyata keanekaragaman gen ini adalah variasi susunan gen. Ya, jadi keanekaragaman yang terjadi pada satu spesies yang sama karena adanya variasi susunan gen. Jadi, adik-adik perlu ingat bahwa keanekaragaman gen ini terjadi pada spesies yang sama. Jadi, keanekaragaman terjadi akibat variasi susunan gen. Jadi, ada gen di sana. Nah, apa buktinya bahwa nanti itu satu spesies? Karena ternyata buktinya jika dikawinkan akan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nah, kalau bunga mawar ini masing-masing disilangkan, istilahnya dikawinkan, nah nanti akan dihasilkan bunga mawar yang baru yang juga bila disilangkan kembali akan menghasilkan anak mawar yang baru ya, yang juga subur atau fertil. Nah, itu artinya atau bukti bahwa makhluk hidup itu berada pada memiliki satu spesies yang sama ya adik-adik. Nah, kita lihat sebenarnya gen itu apa? Mengapa bisa menyebabkan keragaman? Nah, kalau kita lihat ternyata gen itu kan adalah faktor pembawa sifat keturunan. Gen berada di dalam kromosom. Nah, gampangnya aja gini. Kalian punya kakak atau adik. Nah, kalian lihat deh apakah warna kulit kalian sama dengan warna kulit kakak atau adik kalian, bentuk hidung, tinggi badan mungkin, atau jenis rambut, ada yang ikal atau lurus. Nah, kalian satu keluarga, orang tuanya sama, papa mama, tetapi kok bisa berbeda-beda, beraneka ragam dari yang kalian amati tadi, rambut dan kulit dan sebagainya. Ternyata karena perbedaan gennya, susunan gen ya. Jadi susunan gen, aduh malah kehapus. Susunan gen adik-adik ya.
Nah, mengapa bisa terjadi susunan gen yang mengalami perbedaan? Karena adanya proses perkawinan tadi. Jadi antara ayah dan ibu nanti disilangkan satu ibu. Oke, nanti menghasilkan ya kalian yang anak yang nanti beda-beda warna kulit dan lainnya. Nah, kita lihat kembali. Di sini ada istilah fenotip sama dengan genotip dan lingkungan. Nah, fenotip ini yang tadi misalnya kita lihat warna kulit misalnya lebih cerah atau putih, kemudian hidungnya mancung. Nah, ini adalah fenotip, berarti artinya sifat yang kita bisa lihat penampakannya istilahnya kalau dalam bahasa biologi. Nah, genotip ini gen, misalnya tadi kalau mancung M besar. Kalau kulitnya cerah misalnya putih. Ini istilah biologinya. Nah, faktor lingkungan. Bisa saja nih kalian sebenarnya punya genotip kalian kulitnya putih, tetapi kok ternyata setelah kalian SMA kok agak gelap. Nah, faktor lingkungan apa? Karena kalian sering beraktivitas di luar sehingga menjadi tampak kulitnya gelap. Misalnya gini ya, kulit gelap. Nah, sebenarnya genotip kalian putih. Oke, P besar. Mengapa bisa menjadi gelap? Karena sering berjemur di luar, sering beraktivitas di luar. Jadi sering kena matahari jadi gelap. Nah, makanya kalian menjadi gelap. Itu adalah contoh faktor lingkungan. Sehingga genotip sama dengan, oke, ini tadi. Genotip sama dengan fenotip sama dengan genotip yang dipengaruhi oleh lingkungan, tambah lingkungan. Oke, adik-adik ya. Jadi kalau nanti kita ada pertanyaan, mangga Indramayu, mangga Harum Manis, mangga Gincu misalnya adalah contoh keanekaragaman jenis atau gen? Ya, benar ya, contoh dari keanekaragaman gen. Tunggu kita berikan aja contoh, biasanya banyak pertanyaan ya. Jadi ini contoh dalam misalnya mangga Indramayu, mangga Harum Manis, dan lain-lainnya. Ini contoh. Kemudian biasanya berbagai jenis padi. Ada padi IR5. Oke, ada padi IR, ada IR5, ada rojo lele katanya, dan lain-lain. Kemudian biasanya pada misalnya berbagai tadi ada kucing, kemudian ya ini ras manusia, mawar ya di atas, dan lain-lain. Dari adik kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita lihat keanekaragaman jenis. Nah, keanekaragaman jenis kita lihat dulu. Jadi keanekaragaman yang terjadi pada ini ya, jenis atau spesies yang berbeda. Nah, kita tahu jenisnya berbeda dari mana? Yang pasti kalau sudah dituliskan nama ilmiah seperti ini, Phaseolus radiatus, Aratisipogea, berarti keduanya adalah contoh dari keanekaragaman jenis. Jenisnya sudah berbeda, spesiesnya sudah berbeda ya adik-adik. Nah, kita tahu apa? Taunya dari mana bahwa spesiesnya berbeda? Ya tadi, dilihat. Bentar ya, Nah, dari bentuk atau morfologinya, fisiologi, anatomi, tingkah laku, oke, ini sudah berbeda. Kita lihat di sini, Phaseolus radiatus ini adalah
kacang hijau, sementara ini adalah kacang tanah. Nah, kalau nama dalam bahasa Indonesia memang sepertinya kacang, sama-sama kacang. Seringkali kalian malah keliru berpikir bahwa kacang hijau, kacang tanah ini satu spesies. Ternyata salah ya adik-adik. Ini kacang hijau, kacang tanah, nama ilmiahnya sudah berbeda, berarti spesiesnya sudah berbeda. Nah, ini contoh gambarnya. Dari daunnya sudah berbeda. Ini daunnya kecil-kecil, ini daunnya besar untuk kacang hijau. Kemudian tadi lebar ya, lebih tinggi juga. Nah, ini kacang tanah seperti ini dan buahnya juga berbeda. Dan ini berada di dalam tanah. Kalau kacang hijau itu tidak di dalam tanah, tapi nanti di sini ya adik-adik ya, ada buahnya, ada sulur-tulurnya juga. Nah, itu kalau pada tanaman. Kalau pada hewan, nah lebih jelas lagi adik-adik. Kayak di sini, sebentar, tidak ada gambarnya, tapi kita bisa lihat. Jika dikawinkan, tidak dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, contohnya begini. Pernah dilakukan penelitian, ada kuda disilangkan dengan dikawinkan ya, dengan keledai. Nah, dihasilkan keturunan, ada anaknya? Ada. Tapi jika anak yang ini nanti disilangkan dengan sesama anak kuda dan keledai, bentar ya. Ada anak sini. Nah, yang ini dengan yang ini disilangkan, ternyata nanti tidak bisa menghasilkan keturunan, jadi nggak bisa menghasilkan anak. Tidak ya, tidak dapat menghasilkan anak. Ini adalah contoh bahwa kuda dan keledai tidak satu spesies atau merupakan contoh keanekaragaman spesies jenis. Nah, biasanya juga sering ditanyakan kalau kita tahu, jadi kalau pada hewan misalnya ada kucing, kemudian ada harimau, kemudian ada di sana misalnya singa. Nah, ini contoh keanekaragaman jenis. Keragaman jenis ya adik-adik. Nanti mereka berada pada satu keluarga ya. Ada pada tingkatan taksonomi nanti ada bagian yang sama, tetapi dari tingkat spesiesnya sudah berbeda. Kemudian kalau apalagi ya, kalau kacang-kacangan sudah pasti berbeda. Nah, contoh lainnya adik-adik ya, kalau tadi yang di atas ini tadi kacang tanah, kacang hijau, kacang buncis. Kita buat yang lebih rapi aja deh ya. Nah, di sini aja. Jadi selain itu tadi ada awalnya ada kacang tanah, kacang hijau, kacang misalnya buncis, kacang panjang. Nah, ini tetap keanekaragaman jenis ya, keanekaragaman jenis. Kemudian nanti kalau ada kelapa, kemudian ada aren, ada kemudian palem, ini juga contoh keanekaragaman jenis adik-adik. Karena sepintas mungkin mirip, tapi tidak. Oke, bentar kita lihat gambarnya kalau ini. Oh ya, bentar. Kita lihat kelapa, aren, dan sebagainya. Nah, kelapa, oke. Ini sering keluar dalam soal ya adik-adik, gampang tapi sering kali terkecoh. Kemudian ini kelapa, aren itu yang gimana sih?
Ini aren. Oke, kemudian palem. Oke, di sini pohon pinang deh ya. Pinang. Nah, familinya sama ya. Jadi keluarga palma. Nanti ini semua juga monokotil, tapi spesiesnya sudah berbeda. Makanya dia termasuk contoh dari keanekaragaman jenis ya adik-adik. Buahnya sudah berbeda ukurannya, kemudian bentuk secara umum bentuk pohonnya, tinggi tanamannya itu sudah berbeda. Nah, itu tadi contoh dari keanekaragaman jenis. Sekarang kita lanjut kepada keanekaragaman ekosistem, tingkat ekosistem. Kalau kita lihat di sini, kita lihat berbeda sekali. Ini hutan hujan tropis, kemudian ini di Afrika ya, jadi padang rumput. Kemudian ini contoh dari ekosistem air payau atau bakau. Nah, mengapa sih ekosistem ini bisa beraneka ragam? Ternyata karena komponen penyusun ekosistem ini juga bisa berbeda-beda. Jadi penyusun, komponen yang menyusun ekosistem itu berbeda. Nah, sehingga interaksi yang terjadi antara biotik dan abiotik nanti juga khas antara satu ekosistem dengan ekosistem yang lainnya. Nah, kita lihat dari gambar ini aja, kalau di sini hewan yang ada di sana akan berbeda dengan hewan yang ada di hutan yang seperti ini ya, hutan hujan tropis. Jarang sekali kita lihat, bukan jarang, malah tidak ada ya zebra di hutan hujan tropis. Apalagi di ekosistem payau atau bakau ini. Nah, ternyata awalnya karena perbedaan letak geografis adik-adik ya, makanya ekosistem menjadi berbeda-beda nanti karena tadi komponen biotiknya, abiotiknya dari temperatur sudah berbeda, curah hujan, kadar garam, kemudian pH dari tanah itu sendiri. Nah, intensitas cahaya matahari juga. Ada lingkungan yang sinar mataharinya itu hanya beberapa jam saja. Kemudian ada yang sepanjang hari atau terangnya lebih lama, siangnya lebih lama daripada malam. Nah, ini akan mempengaruhi nanti jenis tanaman yang bisa hidup di sana adik-adik. Makanya di sini saya tuliskan fauna dan floranya nanti khas untuk setiap ekosistem. Nah, sampai di sini adik-adik paham ya, gampang kan mengenai keanekaragaman ekosistem. Bahkan di Indonesia saja, negara kita ini, kita nanti bisa ya pada pertemuan selanjutnya bisa dibagi antara menjadi 3 daerah yang khas ya. Jadi nanti ada untuk hewan, ada yang mirip dengan Indonesia bagian barat, hewan yang khas bagian tengah, kemudian ada yang nanti mirip dengan Australia untuk hewan yang ada di bagian timur, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini adik-adik. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada yang bingung, silakan adik-adik menuliskan pada kolom komentar ya. Dan tetap semangat adik-adik, kita bertemu pada pertemuan berikutnya ya.